Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast mahasiswa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah dilema yang sering dihadapi oleh para atlet, yaitu memilih antara mengejar prestasi atau menjaga kesehatan ketika mengalami cedera menjelang pertandingan penting. Nah, banyak orang hanya melihat hasil akhir seorang atlet di arena pertandingan, namun di balik prestasi tersebut sering kali terdapat perjuangan, tekanan, bahkan keputusan yang sulit harus diambil. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita seorang atlet anggar yang akan berbagi pengalamannya dan pandangannya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah hadir atlet anggar kita yang akan sedikit berbagi pengalamannya dan akan sedikit cerita nih. Nah, baik, selamat datang. Baik, terima kasih kepada Kakak Devia yang sudah mengundang saya pada podcast ini. Saya sangat senang sekali ingin berbagi pengalaman dan cerita sebagai atlet. Nah, sebelum masuk ke topik utama, boleh diceritakan sejak kapan Nisa menekuni olahraga anggar? Baik, saya tuh Kak pertama sekali mengikuti anggar ini masuk pada tahun 2015. Saat itu saya duduk di bangku kelas 5 SD dan itu saya diajak oleh kakak saudara saya untuk mengikuti anggar. Sampai sekarang saya masih menekuni olahraga anggar ini, yang sekarang saya sudah menjadi mahasiswa IAIN pada semester 5 prodi PAI ini. Jadi olahraga anggar ini Kak tidak hanya membutuhkan fisik saja, tetapi juga strategi dan dia membutuhkan strategi, kecepatan berpikir dan konsentrasi yang sangat tinggi Kak. Jadi olahraga anggar ini dia 2, 3. Nah, menarik sekali ya. Jadi bukan hanya kemampuan fisik yang harus atlet anggar punyai, tetapi juga harus memerlukan kemampuan berpikir cepat dalam mengambil keputusan ya. Nah, apakah Nisa pernah nih mengalami cedera menjelang pertandingan? pernah Kak, sering sekali. Jadi atlet itu pasti semua atlet itu pasti mengalami cedera yang ringan maupun berat. Jadi kemarin tuh Nisa sempat cedera pergelangan kaki Kak. Pas mau 2 minggu lagi tuh tanding, jadi kena cedera pada pergelangan kaki Nisa. Nah, apa yang pertama kali Nisa rasakan nih ketika mengetahui kondisi Nisa sedang cedera, sedangkan kan bentar lagi Nisa mau ada pertandingan? Iya, jadi saat itu tuh pasti merasa sangat kecewa pada diri saya. Kenapa kok tiba-tiba cedera, tiba-tiba pergelangan saya terpelecok kan Kak pada saat itu. Jadi saat itu sudah persiapan lumayan, hampir sudah berada dalam performa yang terbaik saya saat itu. Malahan kan 2 minggu lagi kan mau tanding kan ya. Jadi cedera tersebut membuat saya sedikit kehilangan atau takut pada kesempatan untuk bertanding gitu Pak. Nah, saya rasa banyak atlet yang merasakan hal yang sama. Nah, setelah berlatih selama berbulan-bulan, tentu sulit untuk menerima kenyataan bahwa kesempatan tersebut bisa hilang begitu saja karena hanya cedera. Iya Pak. Nah, ketika cedera tersebut terjadi, apakah Nisa sempat berpikir nih untuk tetap bertanding atau ingin menyudahi pertandingan tersebut? Baik, tentu saja saya ingin tetap bertanding Kak. Saya merasa masih mampu bertanding
dan tidak ingin mengecewakan tim ataupun pelatih. Jadi dalam diri saya tuh ingin sekali sangat bertanding, soalnya sudah menyiapkan latihan berbulan-bulan dan sampai bertahun-tahun Kak. Nah, baik. Namun bukankah keputusan yang Nisa ambil cukup akan mendapatkan resiko? Benar Kak, jadi saat itu saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya bisa bertanding pada pertandingan itu yang akan dilaksanakan pada 2 minggu lagi, dan saya juga tidak memikirkan pada kondisi kesehatan saya sendiri. Jadi saya hanya memikirkan bagaimana saya harus gitu Kak, ingin bertanding pada pertandingan itu. Sini dapat saya lihat tadi artinya Nisa sebagai atlet anggar sangat memiliki ambisi yang kuat ya untuk menjadi atlet anggar yang berprestasi. Nah, terkadang membuat atlet mengabaikan batas kemampuan tubuhnya hanya untuk tetap bertanding dalam sebuah pertandingan. Benar Kak, padahal itu sebuah sikap yang tidak boleh juga sih Kak. Kita harus membentukkan kondisi tubuh kita dulu, baru bisa berjalan ke pertandingan itu. Nah, apa saran yang diberikan pelatih Nisa atau orang tua Nisa pada saat itu? Kan Nisa kekeh untuk tetap mengikuti pertandingan daripada Nisa memikirkan kondisi kesehatan Nisa. Nah, itu bagaimana? Jadi saran-saran mereka tuh pasti menginginkan memberikan yang terbaik pada saya tahu Kak. Jadi mereka tuh menyarankan saya tuh untuk fokus pada pemulihan cedera saya ini dan tidak memaksa diri untuk bertanding. Tapi itulah sifat atau sikap atlet yang ingin sekali membanggakan atau mengharumkan nama provinsi dan negaranya Kak. Baik ya. Nah, di situ apakah Nisa sebagai seorang atlet anggar langsung menerima saran dari pelatih Nisa atau malah menolak saran tersebut? Pertama tuh tidak Kak. Jadi awalnya tuh saya merasa mereka tuh tidak memikirkan atau tidak merasakan apa perasaan saya ini sebagai atlet. Jadi saya itu sudah mempersiapkan diri untuk tanding ini sangat lama Kak, dari berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tetapi gara-gara cedera ini saya disuruh untuk fokus membenahi kondisi saya. Nah, baik, di sini dapat dilihat bahwa terjadinya sudut pandang yang berbeda antara pelatih Nisa dan Nisa sendiri. Iya. Nah, utamanya atlet melihat kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali untuk bertanding. Nah, sedangkan orang tua dan pelatih Nisa lebih memikirkan kesehatan jangka panjang Nisa. Nah, selain itu, apakah rasa sakit secara fisik atau cedera juga mempengaruhi kondisi mental Nisa? Jadi Kak, pasti itu sangat mempengaruhi kondisi mental saya kan, yang saya itu sendiri menjadi atlet. Saya sangat merasa sedih, frustasi sampai saya itu kehilangan percaya diri Kak untuk bertanding lagi. Pelatih saya itu menyarankan saya untuk fokus dulu untuk pemulihan pada diri saya, tetapi kan saya mempunyai jiwa yang bertarung lah selayaknya menjadi atlet Kak. Jadi itulah saya sangat kehilangan percaya diri Kak. Nah, apa yang paling membuat Nisa tertekan ketika Nisa mengalami cedera, dan di situ pun pelatih Nisa
mendukung untuk Nisa tidak bertanding karena lebih memikirkan kondisi kesehatan Nisa kan. Nah, itu bagaimana? Jadi kemarin tuh saya sempat takut Kak. Jadi takut dianggap saya itu gagal dan tidak mampu menentukan harapan untuk tim saya ataupun untuk nama sebuah provinsi Riau ini Kak. Nah, ini sangat menarik ya, karena ternyata tekanan terbesar bukan hanya berasal dari pertandingan, tetapi juga harapan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar atlet. Nah, jadi di sini ada sedikit pendapat yang mengatakan bahwa atlet sejati adalah atlet yang tetap bertanding meskipun sedang cedera. Nah, di sini apakah Nisa setuju dengan statement tersebut? Saya sangat setuju pada statement itu Kak. Atlet sejati itu atlet yang harus mengambil keputusannya sendiri. Mau itu dia mau bertanding atau dia memilih masa depannya, itu adalah keputusannya sendiri Kak. Jadi menurut saya meskipun dalam keadaan cedera, saya itu harus tetap ingin bertanding dan pasti akan mengikuti proses pemulihan cedera itu sampai sembuh. Nah, baik Nisa, setiap atlet juga pasti memiliki sudut pandang atau pandangan yang berbeda-beda. Ada atlet yang tetap maju ketika sedang cedera, dan ada juga pastinya atlet yang lebih mementingkan untuk memulihkan kondisi cedera tersebut sampai dia fisiknya sudah betul-betul untuk siap bertanding lagi. Nah, dari pengalaman cedera yang sudah Nisa alami, apa pelajaran terbesar yang Nisa dapatkan? Jadi Kak, dari pengalaman Nisa itu, Nisa dapat belajar bahwa seorang atlet itu harus memiliki jiwa yang kuat dan tekad dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan itu Kak. Jadi sempat kemarin dihadapkan pada dua pilihan Kak. Yang pertama itu apakah istirahat total atau tetap bertanding di pertandingan itu. Nah, pada saat itu Nisa memilih tetap bertanding dan sambil menyembuhkan cedera itu, karena Nisa pikir kesempatan bertanding itu tidak datang dua kali Kak. Nah, menarik sekali ya. Berarti bagi seorang atlet, kesempatan bertanding seringkali dianggap sangat berharga, sehingga ada keinginan kuat untuk tetap tampil meskipun sedang menghadapi kondisi yang tidak ideal. Nah, di sini apa yang membuat Nisa tetap yakin untuk turun bertanding pada saat itu? Jadi yang membuat saya yakin itu Kak, bahwa semua perjuangan itu tidak hanya diukur dari kondisi saat kita sehat saja Kak, tetapi juga dari kemampuan menghadapi kesulitan pada saat cedera. Nah, saya ingin sekali membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya masih mampu untuk berjuang dan memberikan performa terbaik saya meskipun saya sedang mengalami cedera. Jadi selain kemampuan fisik, ternyata mental dan rasa tanggung jawab juga menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan seorang atlet dalam bertanding. Nah, apakah keputusan tersebut memberikan Nisa pelajaran yang sangat berharga? Tentu memberikan pelajaran yang berharga bagi saya Kak. Jadi saya
belajar bahwa keberanian mengambil keputusan itu tidak harus disertai dengan kesiapan menerima segala risikonya Kak, dari apapun itu yang terjadi. Nah, saya juga semakin memahami pentingnya menjaga kondisi pada tubuh saya yang agar dapat terus berprestasi dalam waktu panjang ini. Dari pengalaman tersebut dapat dipahami bahwa semangat juang memang penting, tetapi seorang atlet juga harus memiliki kesadaran terhadap kondisi tubuhnya. Nah, sebagai penutup podcast kita pada pagi hari ini, apa pesan yang dapat Nisa sampaikan kepada atlet muda yang sedang menghadapi cedera atau kegagalan? Jadi sebagai seorang atlet itu harus tetap berlatih Kak, jaga motivasi dan terus percaya diri, dan kegagalan maupun cedera itu bukan akhir dari perjalanan, tetapi itu adalah awal dari perjalanan. Nah, itu akan mengembangkan jadi yang lebih baik. Nah, pesan yang sangat inspiratif ya. Artinya setiap atlet harus mampu melihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Nah, baik, terima kasih atas pengalaman dan motivasi yang telah Nisa bagikan pada hari ini mengenai atlet. Nah, dari diskusi ini kita belajar bahwa perjalanan seorang atlet tidak selalu berjalan mulus. Cedera dan kegagalan seringkali menjadi bagian dari proses untuk menunjukkan kesuksesan. Semangat juang, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan untuk tetap bangkit dari berbagai tantangan. Nah, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Nisa Afrawasi sebagai atlet Anggar, dan seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast kami pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kembali juga kepada host kita pada pagi hari ini yang sudah mengundang saya pada podcast mahasiswa ini. Saya sangat senang berbagi pengalaman dan bisa memotivasi atlet-atlet muda di luar sana. Nah, baik, itu tadi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama atlet Anggar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.